Sekarang pimpinan-pimpinan hidayah yang ada di seluruh dunia itu siapa? Para anbiya. Siapa beliau itu? Orang yang dipilih langsung oleh Allah, diberi ilmu. Ulaikal ladzina hadallah. Mereka adalah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Di pimpinan-pimpinan hidayah, soft awal yang maksum adalah para anbiya. Kemudian yang mewarisi para anbiya itu siapa? Al-ulama'u warathatul anbiya. Jadi yang jadi asbab kebaikan selepas para anbiya kepada umat soft awal ulama. Dai Pak, dai nggak bisa jadi dai tanpa belajar ilmu. Mau nggak kemakan apa? Nggak bisa. Ujung-ujungnya balik lagi yang berjasa ulama. Nggak bisa. Keluar setiap tahun 4 bulan, kalau 4 bulan kurang 4 bulan lagi, tetap saja yang diperjuangkan itu ilmu dari ulama. Nggak bisa lari. Nggak suka ulama, nggak perlu, yang penting orang korban. Tetap saja kamu tahu korban itu penting dari ulama. Tapi nggak bisa lari, orang itu dari ilmu agama itu nggak bisa lari. Sampai yang paling anti ngaji pun tetap saja terpaksa dia ini ngambil ilmu dari para ulama. Luar biasa. Kita ini nggak perlu orang alim, perlu orang korban. Loh, kamu kok tahu korban itu penting dari mana? Ternyata dari orang alim. Maka harapannya kalau pesantren itu dikelola dengan serius akan memunculkan semua kebaikan. Akan memunculkan semua kebaikan. Allah. Urusan ikut pergerakan itu setiap madrasah cabang bisa posisinya beda-beda. Maka asas pertama, jangan sampai madrasahnya terganggu program Ahlus Sunnah wal Jamaahnya. Selepas itu kerjasama dengan program-program pergerakan. Setiap cabang bisa hikmahnya berbeda-beda. Jangan dipaksakan. Kalau itu nggak manfaat untuk cabang, untuk diteruskan bentuk kerjasamanya, dan jangan dihentikan kalau memang itu di situ bermanfaat untuk perjuangan kita dalam mengelola kepesantrenan. Setiap tempat bisa berbeda. Tapi hubungan sebagai umat Muhammad, sebagai sesama Ahlus Sunnah, itu yang selalu harus terjalin, itu yang permanen, itu tidak seharusnya terkotori dengan ketersinggungan pribadi atau ketersinggungan kelompok. Karena itu adalah perintah dari Al-Quran supaya kita nganggep, meyakini semua mukmin adalah saudara kita. Katanya sebagian ulama, awal dari persatuan adalah memahami perbedaan. Asalkan itu tidak maksiat, kita harus memahaminya. Wujudnya semua yang hadir di sini, putra atau putri, karena ada pemahaman perbedaan. Saya pengen cari istri, berarti cari perbedaan. Untuk dicari kesatuannya, akhirnya keluarlah si A, si B, si C, sampai sekian banyak karena memahami perbedaan. Akhirnya ada persatuan, namanya pernikahan. Kita ngelola pesantren dengan sebab memahami perbedaan. Wali murid juga beda dengan kita, santri juga beda dengan kita. Kita cari titik temu, namanya pendidikan. Akhirnya muncullah persatuan, namanya pesantren. Di awal dari persatuan adalah memahami perbedaan. Munculnya jamaah tabligh bisa diterima di mana-mana karena mereka cari titik temu dengan 6 sifat itu. Dengan ada usul-usul dakwah itu. Dengan ada 4 amal itu. Tapi nanti kalau dikembangkan keluar dari titik temu ini, nanti akan ada perkelahian dalam urusan kepengurusan. Karena sudah mencari titik persatuan, bukan persatuan.
Maka kalau jamaah tabligh selama yang dibicarakan 6 sifat, usul-usul dakwahnya dijaga, 4 amalnya yang dibicarakan itu, titik tengkar itu seharusnya nggak ada. Titik tengkar kenapa? Karena perbedaannya dipaksakan untuk dipahami oleh semuanya. Maka kita mengarah yang lebih dewasa. Pertama kali sumber dari segala sumber kebaikan adalah ilmu. Sudah orang yang menafikan pesantren sekarang dia suruh bilang, kamu dapat tahu bahwa Islam itu penting dari mana? Kamu dapat tahu dakwah itu penting dari mana? Kamu dapat tahu bahwa ini adalah berpahala dari mana? Mesti balik lagi ke ilmu. Sampai yang tidak mau ngaji pun mengakui ilmu itu penting. Bahkan yang katanya saya tak milih amalan ini saja. Lah kamu kok bisa milih tahu ini namanya amalan dari mana? Dari ilmu. Jadi sampai orang yang nggak suka ilmu terpaksa juga dia ini belajar kecipratan belajar ilmu. Karena artinya tidak berilmu itu ya itu tadi. Nggak tahu sepiye. Dan begitu hebatnya ilmu tuh teman-teman semua. Orang yang nggak punya dikatakan punya loh, seneng. Ngaji juga belum, belajar juga belum, bahkan dia hanya jadi tetangganya orang yang di samping pesantren, bukan tetangganya orang pesantren. Dia dipanggil Ustadz Sowenan dan dia tidak bilang saya bukan. Ustadz Sowenan. Orang